Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pada kaum muslimin Sendai, insyaallah hari ini kita akan kajian dengan tema kedudukan hadis dalam syariat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Yusron Ansor LC MA Hafizahullah. Beliau merupakan rektor dari Istiba Makassar dan beliau juga alumnus dari Universitas Islam Madinah Arab Saudi dengan spesialisasi hadis. Dan insya Allah kajian akan diselenggarakan dari jam 11 sampai jam 12 pada Al-Ustaz Yusron. Silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, ikhwah dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah di satu majlis yang mulia, majlis yang dicintai oleh Allah. Apalagi bagi antum-antum sekalian, bagi hadirin dan hadirat, keberadaan Anda di tempat ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah. Ketika Allah memilih Anda semuanya untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Karena ya tidak semua orang yang belajar di tempat ini, padahal mengaku sebagai seorang muslim atau muslimah, mau memanfaatkan liburan seperti ini untuk belajar ad-din. Padahal kalau kita tinjau lebih jauh, kita baca dan merujuk kepada agama kita, dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah, maka kita akan dapati bahwa belajar Al-Quran dan Sunnah adalah pelajaran yang paling wajib untuk diketahui oleh seorang muslim dan muslimah sebelum yang lainnya. Apa yang Anda geluti hari ini adalah satu kebaikan yang sangat besar jika diniatkan untuk kemajuan Islam kelak. Namun tidak boleh sampai meninggalkan hal yang lebih wajib. Ya, spesialisasi dalam
ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu keteknikan dan semacamnya, itu suatu hal yang dibolehkan, ya, terserah siapa yang mau menggeluti ini dan itu. Tapi tidak seorang pun di antara kita yang mengatakan karena saya spesialisasi saya di bidang ini, maka tidak perlu bagi saya mempelajari ad-din. Ad-din, selama kita mengaku sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu, yang dimaksudkan ilmu ad-din, ilmu yang dengannya kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ini wajib bagi setiap muslim dan juga tentunya kepada muslimah. Dan kita diharuskan dalam urusan ad-din ini untuk mengetahui sebelum kita bertindak, ya, untuk urusan agama, urusan ibadah yang merupakan sebab kita terlahir di muka bumi ini, kita harus mengetahui sebelum melaksanakannya. Untuk urusan dunia, silahkan kita mencari dan mencari, ya, kita berinovasi, berimprovisasi dan seterusnya. Namun untuk urusan ad-din, semuanya telah lengkap. Maka sebelum kita bertindak, bahkan sebagaimana bahasa Imam Bukhari, qablal qawli wal amal, yang sebelum kita mengucapkan sesuatu dan sebelum kita mengamalkan sesuatu, kita harus mendasarinya dengan ilmu, artinya dalil Quran dan Sunnah. Kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu, kenapa saya dalam sholat begini dan begitu, semuanya kita perlu ketahui dan tidak boleh kita lakukan hanya dengan istilah taklid, hanya sekadar ikut-ikutan. Sekali lagi, ketika kita sudah duduk di majelis ini, maka satu kenikmatan yang besar, nikmatnya adalah nikmat istifa, ya, nikmat pemilihan dari Allah. Ketika Allah memilih anda semuanya untuk bisa mengikuti kajian hari ini. Sebagaimana yang disebutkan, pembahasan kita adalah pembahasan tentang sunnah atau pembahasan tentang hadis. Hadis ini adalah qarin, ya, pendamping dari Al-Quran. Dan tidak mungkin seorang muslim bisa dikatakan muslim yang sejati, muslim yang hakiki, kecuali mengetahui dua sumber syariat Islam ini, Al-Quran dan Sunnah. Keutamaan mempelajari Al-Quran sudah sangat jelas. Dan hal yang kadang dilupakan atau diabaikan oleh sebagian muslim atau muslimah adalah mempelajari pendamping dari Al-Quran yang Allah turunkan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran, yaitu As-Sunnah atau hadis. Maka dalam kesempatan hari ini insyaallah kita akan coba untuk kembali mengingatkan pada diri kita semuanya bagaimana pentingnya mempelajari sunnah atau hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini judulnya adalah Hakikat As-Sunnah dan kedudukannya dalam syariat Islam. Ya. Atau sebelumnya mungkin saya akan bahas sedikit, ya, keutamaan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadilah atau keutamaan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan menuntut ilmu secara umum, ya, ilmu ad-din itu sangat-sangat banyak. Ada salah seorang ulama kita di abad ke-8 Hijriah atau abad ke-9 Hijriah, Al-Imam abad ke-8 Hijriah, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wafat tahun 751 Hijriah. Beliau pernah menyusun satu kitab yang memuat poin-poin tentang keutamaan orang yang mempelajari ad-din, tafaqquh fid-din, dan beliau sebutkan ada tidak kurang dari 100 keutamaan mempelajari ilmu ad-din. Semua keutamaan mempelajari ilmu ad-din include di dalamnya mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalil-dalil yang lebih khusus menjelaskan tentang keutamaan
mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kita akan coba mengeksplor kepada ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimah dalam kesempatan kita kali ini. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan secara mutawatir dari Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati." Semoga Allah menjadikan cerah berseri-seri wajah seseorang yang sami'a maqalati, mendengarkan maqalahku, yaitu mendengarkan perkataan atau sabdaku, sabda dari Nabi SAW. Fawa'aha, lalu dia mencoba memahaminya dengan baik. Ya, wa'aha artinya memahaminya. Wa hafidhaha, dan dia berusaha menghafalkannya. Wa ballaghaha, kemudian dia menyampaikan kepada yang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Boleh jadi seseorang yang mendengarkan fikih, artinya mendengarkan sebuah hadis, tapi dia kurang paham, lalu dia menyampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain itu yang disampaikan lebih paham terhadap hadis tersebut dibandingkan orang yang mendengarkan secara langsung. Di sini kita lihat Nabi SAW berdoa, dan doa Nabi SAW pasti terkabul. Ya, kalau kita ini berdoa belum tentu terkabulkan, ya, karena mungkin kita melakukan sesuatu yang bisa menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa pasti dikabulkan sebenarnya, cuma ada kadang perbuatan atau perkataan kita, sebab-sebab yang menghalangi doa kita mustajab. Tapi kalau doanya langsung dari Nabi Muhammad SAW, maka pasti doanya dikabulkan. Beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah nadarah, ya, cerah dan berseri-seri, bercahaya. Siapa itu? Sami'a maqalati, dia mendengarkan sabdaku, artinya mendengarkan hadis Nabi SAW. Entah mendengarkan langsung, dan ini adalah keutamaan khusus para sahabat Nabi SAW, atau yang tidak mendengarkan langsung dari beliau, tapi mendengarkan pembacaan hadis Nabi SAW. Jadi tugas kita, ya, di antara tugas kita yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan waktu untuk menelaah dan mendengarkan hadis Nabi SAW. Kemudian apa? Fawa'aha, dan dia memahaminya, berusaha memahaminya. Jadi kita baca hadis, kita berusaha untuk memahami apa maksud dari hadis tersebut. Berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam. Kita membutuhkan untuk memahaminya dengan baik. Kemudian di antaranya yang harus dilakukan atau sebaiknya dilakukan adalah wahafidhaha, dan menghafalkannya. Nah, ini juga. Jadi kita juga berusaha untuk menghafalkan hadis. Ya, saya yakin di antara kita ini banyak yang menghafal, ya, buku-buku atau ilmu disiplinnya, ya. Tapi pertanyaan yang harus selalu kita lontarkan pada diri kita masing-masing, sudah berapa banyak ayat Allah yang kita hafalkan? Padahal tidak ada satu perkataan yang paling wajib untuk kita hafalkan melebihi kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan selanjutnya, berapa banyak hadis Nabi SAW yang kita hafalkan? Siapa di antara ikhwah di sini atau akhwat yang menghafal Arba'in Nawawiyah? Ada? Asyhadan? Hafal? Iya. Artinya ini buku yang paling kecil ya untuk hadis Nabi SAW. Nah, ini seharusnya, ya. Jangan ya sampai kita menghafal buku-buku kuliah kita, ya, lalu hadisnya kita lupakan. Apalagi ini sangat penting. Dia penuntun kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Jadi Nabi SAW memotivasi kita untuk menghafal hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau. Kemudian setelah itu kata beliau, waballaghaha, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain. Yang kita sampaikan kepada orang lain. Nabi SAW sangat sering ketika beliau sudah menyampaikan pidatonya, nasihatnya, khutbah beliau di hadapan sahabatnya, lalu beliau mengatakan, falyuballigh minkumus syahid al-ghaib. Orang yang tidak hadir tolong disampaikan. Siapa-siapa yang hadir hari ini, tolong menyampaikan, hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak sempat hadir hari ini. Jadi hadis ini perlu disebarluaskan
di tengah umat. Salah seorang ulama hadis yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan tidak seorang pun yang menuntut atau mempelajari hadis kecuali wajahnya cerah berseri disebabkan doa dari Nabi SAW di hadis tersebut. Ini pasti terjadi di hari kiamat. Apakah terjadi di dunia atau tidak? Sebagian ulama kita mengatakan terjadi juga di dunia. Tapi paling tidak doa ini akan dikabulkan oleh Allah di hari kiamat. Artinya di hari kiamat umat Nabi SAW itu akan dikenali di antara umat-umat yang lainnya. Bagaimana caranya umat Nabi Muhammad SAW dikenali? Apa yang membedakan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat-umat yang lain? Dalam hadis dikatakan sayud'a ummati atau satud'a ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti akan dikenali, dipanggil di hari kiamat, akan dikenali dengan cahaya yang ada pada bekas-bekas anggota wudu mereka. Jadi sangat nampak siapa yang berwudu atau rajin berwudu, rajin sholat di antara umat Nabi Muhammad SAW. Itu identitasnya. Tapi ada cahaya yang berikutnya, yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada mereka yang rajin menelaah, membaca, menghafalkan, dan mendengarkan sabda Nabi SAW. Ini pahala yang plus dibandingkan sekadar menjadi umat Nabi SAW yang rajin sholat. Ini keutamaan, ya, keutamaan mempelajari hadis Nabi SAW. Dan juga di antara keutamaannya, mempelajari hadis Nabi SAW menjadikan seseorang atau membantu kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mempelajari hadis Nabi SAW membantu kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa pahala salawat? Ya, sebelum riwayat Imam Muslim ini, dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi dikatakan aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Jadi memperbanyak salawat kepada Nabi SAW adalah di antara jalan untuk kita dekat kedudukan kita di hari kiamat bersama Rasulullah SAW. Dan dalam hadis yang kita sebutkan ini, yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Kita juga kalau menulis nama beliau, kita bersalawat kepada beliau. Kita tulis sallallahu alaihi wasallam. Kaitannya dengan salawat, ya, ada masalah yang perlu untuk kami ingatkan. Ada 4 poin kaidah penting dalam bersalawat. Nah, ini kami sebutkan 3 saja, tapi perlu ditambah dengan 1 poin lagi. Bahwa salawat kepada Nabi SAW ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, salawat ini adalah satu ibadah. Karena itu salawat ini ada aturannya, tidak boleh dibuat-buat. Ya, hari ini kadang ada orang yang semangat bersalawat kepada Nabi SAW. Bahkan kadang menggelar kegiatan-kegiatan tertentu untuk banyak bersalawat dan berzikir. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukannya tidak memiliki dasar yang jelas dari hadis-hadis Nabi SAW. Ketika turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka kalian wahai orang beriman hendaknya juga bersalawat kepada Nabi SAW. Artinya kalau Allah dan malaikat saja bersalawat, maka apatah lagi anda ini harus bersalawat kepada Nabi SAW. Orang-orang Arab itu paham apa makna salawat dan salam. Tapi ketika ayat ini turun, apa yang dilakukan sahabat? Apakah mereka langsung bersalawat dengan model mereka masing-masing, dengan apa yang mereka pahami masing-masing? Tidak. Mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW,
Kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada kamu, tapi kami tidak tahu bagaimana cara kami harus bersalawat kepada kamu. Jadi sampai para sahabat pun bertanya bagaimana cara salawat yang benar. Maka Nabi SAW mengajarkan bagaimana salawat yang benar itu. Sehingga ada aturannya, yang tidak boleh dibuat-buat salawat-salawat yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kemudian poin yang kedua, dan sini poin pertama yang kami tulis, bahwa tidak boleh seorang penuntut ilmu hadis, orang yang belajar hadis, belajar sunnah, bosan dan jemu dengan seringnya bersalawat kepada Nabi SAW, karena inilah letak keutamaan penuntut ilmu hadis. Yang kita sudah sebutkan bahwa dengan belajar hadis kita sering bersalawat kepada Nabi SAW. Sangat sering lewat ya, di bacaan kita kata-kata Nabi SAW. Sangat sering lewat dalam tulisan-tulisan yang kita mau tulis nama Nabi SAW. Pada saat itu jangan kita merasa bosan, karena itulah justru letak keutamaan kita. Dan poin yang ketiga adalah salawat ini dipadukan antara tulisan dan ucapan. Yang kita ucapkan salawat dengan lisan kita, dan juga kalau ditulis ya nama Nabi SAW kita sebutkan salawat tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa salawat ini tidak disingkat ya, salawat ini tidak disingkat. Jadi kita tidak boleh mengatakan berkata Nabi SAW ya, atau ya termasuk dalam tulisan sebenarnya jangan sampai menyingkat ya, jangan sampai kita kikir ya, kepada Nabi SAW. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit, orang kikir itu, orang yang bakhil, bukan orang yang tidak mau mengeluarkan uangnya. Yaitu juga mungkin dikatakan orang bakhil. Tapi yang paling bakhil kata Nabi SAW adalah orang yang ketika namaku disebutkan dia tidak bersalawat kepada aku, kata Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah naik di atas mimbar dan beliau mengucapkan amin 3 kali. Ya, beliau naik di atas mimbar beliau yang 3 tangga itu, dan setiap satu tingkatan beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat yang hadir waktu itu bertanya, kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin wahai Rasulullah, padahal kami tidak mendengarkan ada orang yang berdoa. Beliau mengatakan, setiap saya melangkahkan kaki di tangga mimbar, malaikat Jibril berdoa dan saya aminkan. Apa isi doa dari Jibril? Ada 3 doa Jibril. Doa yang pertama adalah ragima anfu rajulin adrakahu Ramadan tsumman salakh falam yukfar lahu. Sangat celaka orang yang kedatangan bulan suci Ramadan, lalu Ramadan akhirnya pergi, tapi dia belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan yang seharusnya datang dengan keberkahan dan pengampunan, tapi ternyata orang tersebut tidak memanfaatkan dengan baik, maka sangat celaka orang yang seperti itu. Bahkan dikatakan jauh dari rahmat Allah orang yang seperti itu. Begitu doanya Nabi Jibril, begitu doanya malaikat Jibril. Nabi SAW mengatakan amin. Yang kedua, man adrakahu abawaihi au ahadahuma al-kibar falam yudkhilahul jannah. Sangat celaka, jauh dari rahmat Allah ya seseorang yang sempat menemui kedua orang tuanya atau salah seorang dari kedua orang tuanya dalam usia yang senja, usia yang lanjut, tapi keadaan tersebut dia tidak manfaatkan untuk berbakti kepada keduanya sehingga dia tidak masuk surga. Sangat celaka anak yang seperti itu. Begitu doanya malaikat Jibril dan Nabi SAW mengaminkannya. Lalu doa yang ketiga adalah celakalah, jauh dari rahmat Allah, seseorang yang namaku, yaitu nama Nabi SAW disebutkan, lalu dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW, dan Nabi juga mengaminkannya. Maka ini sangat penting ya, persoalan salawat kepada Nabi SAW. Dan sekali lagi, yang sebagaimana poin yang kita sebutkan, jangan kita kikir untuk bersalawat kepada beliau dan jangan menyingkat-nyingkat ya. Jangan menyingkat-nyingkat hal tersebut, karena
Imam Suyuti, ya, salah seorang ahli hadis di abad ke-10 Hijriah, Imam Suyuti, beliau pernah mengatakan dalam bukunya Tadribur Rawi, salah satu buku rujukan dalam kitab Mustalahul Hadis, beliau mengatakan orang yang pertama kali mencontohkan menyingkat salawat, ya, jadi yang seharusnya sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam bahasa Arabnya disingkat menjadi sod lam ain mim, ya, kalau bahasa kita SAW, ya, kata beliau orang yang pertama kali mencontohkan menyingkat yang seperti itu telah dijatuhi hukuman, dan hukumannya apa? Tidak tanggung-tanggung, hukuman potong tangan, ya. Jadi dianggap seperti pencuri, ya, orang yang menyingkat nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau salawat kepada beliau. Jadi ini penting untuk kita perhatikan kaitannya dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaitannya dengan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melangkah saja, ya, sebenarnya pembahasan tentang keutamaan mempelajari hadis ini sangat banyak, ya, namun karena ini bukan pokok dari pembahasan kita, maka mudah-mudahan apa yang kita sebutkan bisa mewakili poin-poin yang lain dan bisa memotivasi kita untuk duduk mau membahas dan mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kembali kepada pokok pembahasan kita tentang hakikat sunnah dan kedudukannya dalam syariat Islam. Definisi as-sunnah, ya, definisi as-sunnah. Jadi as-sunnah itu sinonim dari hadis, ya, sinonim dari hadis. Tapi sunnah cakupannya sebenarnya lebih luas. Karena itu kita di sini memilih kata-kata sunnah, bukan kata-kata hadis. Ya, walaupun sebagian besar ulama menganggap sama saja istilah hadis dan sunnah. Tapi sekali lagi cakupannya sebenarnya sunnah lebih luas. Kita lihat apa definisi as-sunnah dengan peninjauan, ya, sisi bahasanya, dari sisi etimologinya dan terminologinya. Pembahasan definisi sunnah menurut istilah syariat Islam. As-sunnah dalam bahasa Arab artinya adalah sirah atau tariqah sawa'un akanat hasanah atau sayyi'ah. Sunnah itu adalah jalan hidup atau tradisi hidup seseorang yang baik maupun yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Jadi dari sisi bahasa, sunnah itu kadang untuk makna yang baik dan kadang untuk makna yang buruk. Jadi kebiasaan. Jadi seorang dikatakan umpamanya si fulan itu kebiasaan baiknya adalah bangun sebelum sholat subuh umpamanya. Dikatakan sunnatun hasanah, kebiasaan yang baik. Si fulan itu kebiasaan buruknya umpamanya adalah apa? Tidur sesudah subuh umpamanya, ya. Atau tidak bangun subuh, ya. Kalau tidur sudah subuh kayaknya sering-sering, ya. Ya. Tidur pada saat salat subuh lah, ya, atau terlambat salat subuh. Dikatakan itu sunnatun sayyi'ah, ya, sunnatun sayyi'ah, kebiasaan yang tidak baik. Jadi sisi bahasa sunnah itu adalah kebiasaan yang baik maupun yang buruk. Itu tinjauan bahasanya. Tapi tinjauan syariat ketika ada dalil dari Quran dan Sunnah berbicara tentang as-sunnah, maka pengertian yang dimaksudkan dari as-sunnah adalah yang ini, yaitu as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. Kullu ma usirah anin Nabi SAW. Segala sesuatu yang sumbernya datang dari Nabi SAW. Apa saja yang bersumber dari Nabi SAW? Ada 5 hal. Ada 5 hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah sabda beliau. Ini adalah sunnah. Sabda-sabda beliau, perkataan beliau. Yang kedua adalah segala perbuatan beliau. Ini juga dinamakan sunnah. Yang ketiga adalah persetujuan beliau. Persetujuan ini istilah syariatnya takrir. Apa yang dimaksudkan persetujuan? Beliau tidak mengatakan dan bukan beliau yang melakukan, tapi ada sebagian sahabat atau salah seorang
istri beliau mengatakan sesuatu dan beliau diamkan. Dan ketika beliau diamkan, maka itu tanda persetujuan. Dan minimal hukumnya boleh-boleh saja. Dan kadang memang sesuatu yang sangat baik untuk dikatakan. Atau seseorang melakukan sesuatu di hadapan Nabi SAW. Beliau sendiri tidak melakukannya, tapi beliau mendiamkannya. Maka apa yang dilakukan orang tersebut adalah satu kebaikan. Karena Nabi SAW membiarkannya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran dan melarang kemungkaran. Dan kapan beliau diam, maka itu tandanya persetujuan beliau. Seandainya apa yang dikatakan oleh orang tersebut atau dilakukan oleh orang tersebut tidak benar, maka beliau tidak malu untuk menegurnya dan tidak takut untuk menegurnya. Ya, kita ini kan kadang merasa segan, ya, atau mungkin malu kadang untuk menegur sesuatu yang tidak baik. Adapun Nabi SAW memang diutus untuk menyampaikan kebaikan dan melarang kemungkaran. Sehingga kapan beliau diam, itu pertanda amalan tersebut atau perkataan tersebut adalah sesuatu yang boleh dan baik. Maka itu pun dimasukkan ke dalam sunnah. Ya, mungkin lebih mudahnya saya contohkan, ya. Untuk sabda, apa contohnya? Apa contoh sabda Nabi SAW? Hadis, ya, ya, innamal a'mal binniyat, ya, hadis yang paling penting yang harus kita hafalkan. Innamal a'mal binniyat. Segala sesuatu amalan itu sangat tergantung pada niatnya. Itu perkataan beliau. Perbuatan adalah contohnya ketika sahabat Nabi SAW menceritakan bahwa beliau itu kalau wudhu begini caranya. Beliau kalau sholat begini caranya. Itu namanya perbuatan Nabi SAW. Siapa yang sampaikan? Siapa yang katakan? Sahabat, bukan beliau, ya. Maka itu namanya sunnah. Persetujuan, contoh persetujuan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami pernah menyampaikan niatannya kepada Nabi SAW bahwa saya punya budak perempuan yang saya mau merdekakan. Maka Nabi SAW menyuruh beliau untuk memanggil budak tersebut. Sebelum Nabi SAW menyuruh untuk memerdekakan budak itu, beliau tanya dulu, Aina Allah? Di mana Allah? Apa jawaban si budak ini? Budak ini mengatakan, Allahu fis sama. Allah ada di atas langit. Nabi SAW diam, tidak mengatakan benar atau salah, ya. Dan ketika beliau diam, artinya ucapan ini, jawaban ini benar. Karena seandainya salah, beliau tentu akan meluruskannya. Ini dinamakan persetujuan dari perkataan seorang sahabat. Perbuatan contohnya pada saat sholat Id, yaitu pada hari Lebaran, sebagian orang-orang Habasyah, sebagian orang-orang Ethiopia, ya, pada waktu itu di Masjid Nabawi latihan perang-perangan. Di masjid ini latihan perang-perangan. Nabi SAW menyaksikan hal tersebut dan beliau diamkan. Beliau tidak ikut terlibat, dia tidak ikut latihan waktu itu. Tapi beliau diam dan perhatikan, menyaksikan, beliau diamkan. Berarti boleh masjid digunakan sebagai sarana latihan hal yang seperti itu. Jadi masjid boleh difungsikan dengan hal yang semacam itu. Karena seandainya tidak boleh, tentu Nabi SAW telah melarang dan mengusir mereka. Ini contoh persetujuan. Kemudian yang keempat adalah sifat jasmani, ya, sifat jasmani. Ini juga adalah bagian dari sunnah, ya, sifat-sifat jasmani Nabi SAW. Artinya bagian dari yang bersumber dari Nabi SAW, terutama ketika beliau anjurkan. Ya, ada sifat jasmani beliau yang memang, ya, tidak boleh, tidak, itu adalah kekhususan yang Allah berikan kepada beliau. Ya, bahwa Nabi SAW seorang yang tingginya sedang, tidak tinggi, ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek umpamanya, lalu badannya juga tidak, ya, kurus dan tidak terlalu gemuk, dan semua keutamaan-keutamaan wajah beliau ini tentu saja suatu hal yang tidak bisa dipaksakan, kan itu adalah pemberian dari Allah. Tapi sesuatu yang beliau lakukan dan beliau contohkan, maka ini juga dianjurkan, ya, seperti beliau
Untuk kaum lelaki umpamanya beliau menganjurkan untuk memelihara jenggot umpamanya. Ini termasuk sunnah karena beliau menyebutkannya. Adapun beliau yang lainnya, ya beliau diamkan karena itu memang sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Nah, kemudian akhlak beliau juga sunnah. Beliau adalah seorang yang pemberani. Beliau seorang yang sangat dermawan. Beliau seorang yang sangat pemalu. Tapi beliau seorang yang sangat murah hati. Beliau seorang yang sangat suka membantu. Beliau seorang yang sangat tawadhu dan seterusnya. Ini sifat-sifat akhlak beliau adalah bagian dari sunnah yang seharusnya kita pelajari dan untuk kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada satu poin yang kita sebutkan. Menurut sebagian ulama kita, semua yang bersumber dari Nabi, kelima poin tadi atau kelima jenis tadi, baik itu sebelum beliau diutus menjadi Nabi, itu jelas kalau beliau sudah diutus adalah Nabi yang harusnya. Maka Nabi SAW hidup di masyarakat jahiliyah, tidak pernah beliau minum khamar, tidak pernah beliau sujud ke berhala, bahkan tidak pernah tersingkap aurat beliau di tengah-tengah komunitas masyarakat yang tidak mengenal sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu yang datang dari beliau itu merupakan sunnah sebelum dan setelah beliau diutus. Apa dalil kedudukan as-sunnah dalam syariat? Ketika kita berbicara dalil, maka dalil dalam syariat ada 3, yaitu dalil Quran, dalil dari sunnah, dan dalil ijma', konsensus para ulama. Untuk Al-Quran, ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah dalam syariat. Di sini kami hanya sebutkan nomor-nomor ayatnya, nanti bisa dirujuk, bisa dibuka nanti telaah di rumah. Pertama adalah poin yang pertama, sebagai bukti bahwa sunnah adalah satu sumber syariat Islam yang penting untuk kita pegangi dan kita komitmen dengannya, adalah perintah-perintah dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bukan hanya dianjurkan untuk beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai contoh. Pertama, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136, kemudian surat ke-48 surat Al-Fath ayat 8 sampai 9. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kandungan Al-Quran. Quran surat An-Nahl ayat 44. Al-Quran ini tidak akan bisa dipahami kecuali dengan as-sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, kami turunkan kepadamu az-zikr. Apa itu az-zikr? Al-Quran, yang sama dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, menurunkan az-zikr. Ini dalam surat yang ke-16 surat An-Nisa ayat 44. Kami turunkan kepadamu az-zikr, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Litubayyana linnas, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan isi Al-Quran tersebut. Jadi orang yang paling berhak untuk menjelaskan maksud dari Al-Quran, menafsirkan isi Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Setiap kita kalau membaca Al-Quran, maka kita mungkin memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Ada yang memaknai ini, ada yang memaknai itu. Maka siapa yang paling berhak untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran? Orang yang memang diberikan hak oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak akan mungkin bisa tahu tafsir Al-Quran kecuali dengan baca apa? Belajar hadis, belajar sunnah. Nah, itu menunjukkan bahwa as-sunnah penjelas dari isi Al-Quran. Berarti dia memang adalah dalil untuk mengetahui Quran. Kemudian yang ketiga, yang menunjukkan pentingnya belajar as-sunnah, atau yang menunjukkan tentang kedudukan as-sunnah dalam syariat, bahwa menaati Rasulullah SAW itu ketaatannya secara mutlak. Artinya ketaatan kepada Nabi SAW itu secara mutlak, bukan ikut dengan ketaatan kepada Allah.
Karena kapan kita taat kepada Nabi SAW, tidak akan mungkin kita bermaksiat kepada Allah. Ya, jangan sampai ada istilah orang mengatakan ini sunnah bagus, tapi sayang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tidak ikuti. Tidak akan ada al-hadis atau sunnah yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Kalau kelihatannya ada, maka mungkin hadisnya tidak sahih, tidak benar. Dan jika sahih, mungkin pemahaman kita yang belum lengkap, sempurna terhadap hadis tersebut atau terhadap ayat tersebut. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 80, Allah mengatakan, Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti sudah taat kepada Allah. Jadi kapan kita taat kepada Nabi SAW, maka secara otomatis kita telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat ke-24, surat An-Nur di ayat ke-63, Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati atau takutlah mereka-mereka itu yang menyelisihi Rasulullah SAW bahwa dia akan ditimpa azab yang pedih. Ya. Jadi mesti menaati Nabi SAW. Di ayat surat 59 ayat ke-7, Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW, maka hendaknya kalian ikuti. Jadi apa saja yang dibawa oleh beliau, maka hendaknya kita ambil dan ikuti. Kemudian dalil yang lain, kewajiban beruswah kepada Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surat ketiga ayat 31, apa ini? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa di antara kita yang mau cinta kepada Allah? Kita semuanya mau cinta kepada Allah dan mau dicintai oleh Allah, ya kan? Kalau saja sebagian orang mengejar kecintaan makhluk, kecintaan sesama manusia kepadanya, maka tentu saja kecintaan yang paling hakiki, yang paling murni, dan yang paling tinggi adalah kecintaan kepada Allah dan cintanya Allah kepada kita. Bagaimana meraih kecintaan Allah kepada kita? Sebagian orang untuk meraih kecintaan kepada Allah melakukan beberapa amalan-amalan yang dia anggap bisa membantu dia untuk bisa mendapatkan meraih kecintaan kepada Allah. Ternyata untuk bisa cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, syaratnya adalah mesti menaati Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua umatmu, kepada semua yang mengaku cinta kepadamu, jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah pun akan cinta kepada kalian. Niscaya pun Allah akan cinta kepada kalian. Jadi mengikuti Nabi SAW adalah jalan menuju kecintaan Allah yang hakiki. Kemudian surat ke-33 31, sekira ayatnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang kelima, penegasan dari Al-Quran, dari Allah, bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan amanah dengan baik. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Allah telah menjamin dan menegaskan bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan semua apa yang diamanahkan kepada beliau. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dan Abu Darda juga pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami. Artinya sudah meninggal dunia. Lalu beliau mengatakan, wa ma yatiru ta'irun bi janahihi fil hawa illa dzakarana minhu ilma. Dan tidaklah, kata Abu Darda radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata beliau berdua, tidaklah ada seekor burung yang terbang di angkasa
mengepak-ngepakkan sayapnya di angkasa, di udara, kecuali Nabi SAW pun telah mengajarkan masalah itu kepada kami. Jadi tidak ada yang tersisa dalam agama ini. Untuk urusan agama, semuanya telah dijelaskan secara detail oleh Nabi SAW. Beliau wafat dalam usia 63 tahun dalam keadaan telah menjelaskan semua amanah yang telah diamanahkan oleh Allah kepada beliau. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surga kecuali beliau telah menjelaskan. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memasukkan kita dan menjerumuskan kita serta mendekatkan kita ke dalam neraka kecuali beliau sudah ingatkan kepada kita untuk menjauhinya. Tinggal persoalannya, apakah kita mau membaca dan menelaah hadis-hadis beliau. Jadi ini semua merupakan dalil bahwa sunnah sangat tinggi kedudukannya dalam syariat. Sekarang kita beralih ke dalil dari as-sunnah itu sendiri. Pertama, apa yang bersumber dari beliau adalah wahyu dan syariat Allah. Yang di sini kami tidak sempat terjemahkan. Ya, kami sengaja tuliskan teks aslinya untuk kita telah secara bersama. Di sini diriwayatkan ya, Anil Miqdam bin Ma'di Karib, dari sahabat yang bernama Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, ala ketahuilah, inni sesungguhnya aku, utitul kitabah, telah diturunkan kepadaku atau telah diberikan kepadaku alkitab, yaitu apa yang maksud alkitab? Al-Quran. Wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengan Al-Quran. Apa yang semisal dengan Al-Quran? As-sunnah. Berarti sunnah itu bukan ikut saja dengan Al-Quran, tapi semisal, senilai dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa dipisahkan antara dua hal ini. Kan biasa ada orang mengatakan, saya mau Quran, tapi saya tidak perlu sunnah. Tidak. Dia sama kedudukannya dalam syariat. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita akan adanya fenomena orang yang mengingkari sunnah beliau. Dan ini telah terjadi. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, yushiku, sudah dekat waktunya, rajulun, seorang laki-laki, syaba'an, yang kekenyangan, ala arikati, di atas arikahnya, ya, di atas sofanya yang empuk. Jadi ini ibaratnya seorang laki-laki yang santai-santai di rumah, tidak pernah belajar ad-din, tapi berani berfatwa. Bagaimana fatwa laki-laki ini? Orang ini mengatakan, alaikum bihadzal Quran, pegang teguhlah Al-Quran. Kata-kata pegang teguhlah Al-Quran bagus enggak? Baguskah kalau orang mengatakan berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran? Bagus. Cuma maksud dari orang ini apa? Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan tidak usah mengambil dari hadis Nabi SAW. Ini kadang ya, perkataan yang kelihatannya baik, tapi di dalamnya ada maksud yang terselubung, keinginan yang buruk terhadap ad-din ini. Lalu kata orang ini mengatakan, fama wajadtum fi min halal fa'ahilluhu, apa yang kamu dapati dari hal yang halal, halalkanlah. Dan apa yang kalian dapati dari haram dalam Al-Quran, maka haramkanlah. Artinya halal dan haram cukup diambil dari mana? Dari Al-Quran saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala ketahuilah, la yahillu lakum lahmul himaril ahli, tidak halal kalian memakan daging keledai jinak, daging keledai peliharaan. Wala kullu dzinabin minas sabu, dan tidak juga halal bagi kalian memakan binatang buas yang bertaring. Nah, kami mau tanya, apakah ada dalil dalam Al-Quran tidak boleh makan keledai? Ada tidak dalam Al-Quran mengatakan keledai haram? Ada yang mengatakan binatang buas yang bertaring dalam Al-Quran diharamkan? Tidak ada. Tapi orang ini yang mengatakan ambil saja Al-Quran. Maka Nabi SAW mau membantah perkataan tersebut. Nabi mengatakan saya mengharamkan, tidak menghalalkan daging keledai piaraan dan binatang buas yang bertaring. Artinya apa? Nabi SAW diberikan hak oleh Allah untuk menambah apa yang Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran. Dan nanti akan kita sebutkan selanjutnya. Gimana? Wah. Ya? Tinggal gimana? Ya. Ada diskusi ya? Ya? Belum, setelah sholatnya. Ya.
Sholatnya jam berapa? 12. Ya. Poin yang kedua, kewajiban memegang teguh sunnah dan larangan mencukupkan dengan Al-Quran. Ini mirip dengan yang tadi. Yang tadi itu ada dal, ta, qaf, dan hamim. Itu simbol-simbol ya, periwayat. Dal maksudnya itu diriwayatkan oleh Abu Daud, ya. Ta itu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qaf itu maksudnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan hamim diriwayatkan oleh Imam siapa? Ahmad. Hamim artinya Ahmad, ya. Ini simbol-simbol yang dikenal dalam buku-buku mustalah hadis. Jadi dal itu adalah Abu Daud, ta Tirmidzi, qaf Ibnu Majah, ya. Kenapa bisa Ibnu Majah qaf? Karena beliau itu Ibnu Majah Al-Qazwini, dari Qazwin, ya, dari daerah Qazwin, maka digunakan istilah atau simbol qaf. Hamim adalah Imam Ahmad. Dalil as-sunnah, kewajiban memegang teguh sunnah dan larangan mencukupkan dengan Al-Quran. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau ini tidak usah ya, ini mirip dengan tadi. Ya, dalilnya tadi orang yang menganggap cukup saja dengan Al-Quran dan tidak usah mengikuti sunnah. Dalil yang ketiga dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kami pada saat hari nahar, hari penyembelihan. Kapan itu? Tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah. Apa khutbah beliau? Khutbah beliau khutbah yang panjang, tapi di antara khutbah beliau, penyampaian beliau di saat yang momen yang sangat penting itu adalah ala hal ballagtu, apakah saya telah menyampaikan semuanya? Ya, karena ini adalah haji wada. Tugas beliau menyampaikan apa yang tersisa yang belum beliau sampaikan. Beliau sudah sampaikan. Mereka mengatakan na'am. Lalu beliau mengatakan Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah bahwa saya telah menyampaikan dan mereka juga telah menyaksikan dan membenarkan apa yang saya katakan. Lalu pesan Nabi SAW, fal yuballigh asy-syahid al-ghaib. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi kalau memang sunnah bukan dalil, bukan syariat, bukan sumber syariat, maka tentu tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Namun karena dia adalah sumber syariat, maka perlu disebarluaskan sebagaimana Al-Quran. Kemudian dalil ijma', dalil bahwa dia adalah kedudukannya tinggi dalam syariat Islam. Ijma' artinya konsensus para ulama, semuanya sepakat tanpa kecuali. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan bahwa tidak seorang pun di antara imam-imam yang menyelisihi bahwa yang sengaja menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ijma' ini juga dinukil oleh Imam Syafi'i sebelumnya, lalu Imam Syaukani dan imam-imam yang lainnya. Dalil akli, ya, ini kami tutup pembahasan sebelum sholat ini dengan dalil akli. Dalil akli ini sebenarnya dalil akli sekaligus dalil nakli juga, ya. Kenapa as-sunnah penting? Karena Al-Quran yang merupakan rujukan kita yang paling utama tidak mungkin kita pahami dengan baik kecuali dengan as-sunnah. Kita sebutkan beberapa contoh. Surat An-Nisa ayat 101. Ada yang bawa Al-Quran? Ya, tolong dilihat itu ya. Kita langsung telaah dan kita buktikan. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 101. Kalian mengadakan perjalanan, yaitu mengadakan safar di muka bumi ini, maka tidak dosa bagi kalian, tidak berdosa untuk memendekkan sholat. Artinya sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Kapan itu? In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian takut mengkhawatirkan serangan orang-orang kafir. Ayat ini kalau kita baca terjemahannya dan kita baca ayatnya dan kita paham bahasa Arab, maka kita mungkin berkesimpulan dengan kesimpulan yang seperti ini. Di sini dikatakan laisa alaikum junahun, tidak berdosa. Seakan-akan tidak juga dianjurkan tapi tidak berdosa, ya.
Sekarang kami tanya, apa hukum memendekkan sholat bagi orang yang safar? Apakah boleh? Dan kalau boleh, apakah sekedar boleh atau justru dianjurkan, lebih afdal? Yang mana lebih afdal bagi seseorang kalau dia bepergian? Apakah dia menyempurnakan sholatnya yang 4 atau dia sholat yang 2? Dia jadikan 2 rakaat. Sholat yang 2, ya. Dia jadikan 4 menjadi 2. Jadi tidak dosa di sini bukan artinya cuma tidak dosa, tapi lebih afdal. Dari mana itu? Dijelaskan dalam hadis, tidak dijelaskan dalam ayat ini. Kemudian ayat ini mengatakan apa? Kapan kita bisa melakukan qasar itu? In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kalau kalian takut, apa tadi terjemahannya sana? Diserang orang kafir. Nah, sekarang kalau kita membaca ayat ini seakan-akan memendekkan sholat hanya dalam kondisi apa? Peperangan saja. Kondisi ketika kita tidak aman. Ya, seperti kondisi kita ini yang aman-aman saja. Ya. Di negeri kita Indonesia umpamanya, atau di sini, ya, bagi orang yang mau musafir. Dalam kondisi kondisi yang aman, tidak boleh kita safar, tidak boleh kita memendekkan sholat karena kondisi kita aman, tidak ada serangan kafir yang kita khawatirkan. Ada seorang tabi'in yang pernah bertanya kepada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kenapa kita ini kalau mengadakan safar, perjalanan, kita pendekkan sholat? Padahal kan Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran ini, Allah mengatakan, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Kalian boleh pendekkan jika kalian takut serangan orang kafir. Kondisi kita saat sekarang sudah aman, wahai Umar. Kenapa kita memendekkan sholat? Beliau menjawab, ya, kata Umar bin Khattab, saya juga pernah bertanya sama dengan pertanyaanmu ini kepada Rasulullah SAW. Saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kita sekarang dalam kondisi aman, tidak lagi seperti waktu di Mekah, kondisi yang ketika kita diintimidasi dan semacamnya. Sekarang kenapa kita harus memendekkan sholat padahal kita tidak takut serangan orang kafir? Apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu minhu shadaqah. Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah yang datang dari Allah. Artinya apa? Ya, kalau dalam keadaan kondisi tidak aman, sangat penting untuk kita memendekkan sholat. Dan ternyata dalam kondisi aman pun kita tetap berhak dan lebih afdal untuk memendekkan sholat. Dari mana kita ketahui? Bukan dari ayat ini, tapi ayat ini nanti bisa kita pahami dengan baik ketika ada penjelasan dari hadis Nabi SAW. Kemudian contoh yang kedua, Al-Maidah ayat ketiga. Al-Maidah ayat ketiga ini membahas tentang makanan-makanan yang diharamkan. Ada 4 makanan yang pokok diharamkan. Apa itu? Pertama, daging babi, ya. Yang kedua, bangkai. Lalu darah, ya. Kemudian yang tidak disembelih dengan atas nama Allah, ya. Entah karena niatnya atau karena tidak mengucapkan basmalah. Ini saja 4 yang diharamkan. Dalam ayat ini gunakan kata-kata innama, dan bahasa Arab kata-kata innama itu artinya apa? Hanya saja. Kalau dipahami ayat ini secara bahasa saja kita paham, ya, kita cuma belajar bahasa Arab saja, kita akan memahami bahwa innama, hanya saja yang diharamkan cuma 4. Seakan-akan tidak boleh lagi ditambah hal yang diharamkan. Ternyata Nabi SAW menyebutkan beberapa hal yang diharamkan tidak disebutkan dalam hadis ini. Nabi SAW melarang makan apa? Hewan buas yang bertaring. Lalu burung yang bercakar tajam, ya. Dan apalagi, ya, al-himarul ahli, ya, contoh tadi yang disebutkan, yang keledai jinak, yang keledai peliharaan, itu juga tidak dibolehkan. Berarti ayat ini mesti dipahami dengan sunnah Nabi SAW. Contoh yang lain, Al-Maidah ayat 38. Al-Maidah ayat 38 berbicara tentang hukuman bagi pencuri. Ya, Allah mengatakan, was-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, apa balasannya? Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya, jazaan bima kasaba, sebagai balasan terhadap perbuatan yang sangat keji itu.
Kalau kita membaca ayat ini, apa definisi pencuri itu? Apa definisi pencuri? Seseorang yang mengambil harta orang lain, ya. Itu kan definisi pencuri. Berarti seorang yang mencuri pulpen umpamanya, pulpen yang seharga berapa? 15.000 lah untuk ukuran Indonesia, ya. 15.000 rupiah. Dipotong tangannya enggak? Dipotong atau tidak? Ini syariat Islam, umpamanya berlaku syariat Islam. Seorang kedapatan mencuri telur 1 biji, 1 butir telur, atau pulpen, ya, pulpen pena 15 ribuan. Dipotong enggak tangannya? Dari ayat ini pencuri atau tidak ini? Pencuri kan? Dari definisi pencuri ya pencuri. Ternyata dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dikatakan al-qat'u fi rub'i dinar fasa'ida. Potong tangan itu nanti dilakukan pada saat yang dicuri, barang curian itu seharga 1/4 dinar atau lebih. Ya, 1/4 dinar atau lebih. Ya, 1 jutaan lebih lah, 1,5 juta lah atau lebih. Berarti ya jangan ya sangka bosnya setiap pencuri itu dipotong tangannya. Ada aturannya. Kalau kita baca ayat saja, kita mengatakan ini kan pencuri. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia umpamanya, kita mengatakan ini pencuri, maka potong tangannya. Enggak gitu. Ya, ada definisi pencuri yang dimaksud dalam syariat. Lalu disebutkan yang dipotong apa? Tangan. Mana definisi tangan? Yang mana tangan itu? Ini kan semua tangan. Tangan ini pergelangan kita sampai ini pergelangan tangan. Sampai siku juga namanya tangan. Ya, sampai bahu juga namanya tangan. Berarti sampai mana dipotong tangan? Sampai sini? Atau sampai siku? Ini kan semuanya kita bisa akan berbeda tafsiran, ya. Karena itu siapa yang berhak untuk menentukan? Nabi SAW. Beliau kalau kita baca ayat saja kita tidak akan paham, tapi kita menelaah hadis Nabi SAW, ternyata beliau mengatakan al-qat'u fi al-ku', yang dipotong itu di pergelangan saja, yang tidak sampai di siku dan seterusnya. Maka ayat butuh hadis Nabi SAW. Dan Al-An'am ayat 82 ini juga para sahabat menyangka kezaliman disebutkan dalam ayat, ya, kezaliman yang disebutkan dalam ayat adalah kezaliman secara umum, dan ternyata ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan kezaliman adalah kesyirikan. Dan surat Al-A'raf ayat 32 disebutkan bahwa tidak boleh mengharamkan perhiasan. Dan ternyata yang dimaksudkan, ternyata dalam ayat ini dikatakan tidak boleh mengharamkan perhiasan. Ternyata dalam ayat, dalam hadis ada perhiasan yang tidak boleh untuk laki. Akhwat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hadis. Dan kali ini kita akan mengangkat tema Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis ini atau hadis yang tadi kita bacakan menunjukkan kemuliaan generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahwa di zaman Nabi SAW dan para sahabat, umat Islam belum diperlakukan seperti itu. Umat Islam justru umat yang disegani, yang memiliki wibawa di tengah-tengah musuh-musuh mereka. Bahkan orang-orang dari berbagai negeri datang berbondong-bondong, datang secara bersamaan menyatakan kesiapan untuk berada di bawah naungan Islam. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW, diteruskan di zaman Abu Bakar, bertambah lagi perluasan di zaman Umar bin Khattab, lalu Utsman, lalu Ali, dan nanti Muawiyah dan seterusnya, ya, Hasan, lalu Muawiyah dan seterusnya, dan sempat lagi sampai puncaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Namun akhirnya akan datang masa di mana umat Islam dipermainkan, dilahap, dimakan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis tadi menunjukkan kemuliaan generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena memang generasi Rasulullah dan para sahabat adalah generasi yang terbaik, ya. Yang ketiga, hadis yang tadi atau hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang pertama menunjukkan bahwa kaum kafir saling menghasung untuk menjajah Islam, negeri-negerinya serta penduduknya. Ya, bisa kita bayangkan gambaran, ya, deskripsi yang diberikan oleh Nabi SAW. Kita umat Islam itu bagaikan hidangan yang dikerumuni oleh orang-orang yang mau makan. Makanan, kitalah makanan itu. Dan yang akan melahap kita adalah orang-orang kafir. Orang kafir ini kata Nabi SAW min kulli ufuk, dari berbagai penjuru.
Bukan dari negeri yang satu, tapi dari berbagai negeri yang ada. Apakah mereka agamanya satu? Apakah mereka mazhabnya satu? Pemikirannya satu? Mereka juga agama mereka berbeda-beda. Dan keyakinan mereka, akidah mereka berbeda-beda. Cuma orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, untuk berhadapan dengan Islam, mereka siap bersatu. Ya, istilahnya millatul kufri wahidah. Agamanya orang kafir itu satu ketika mau melawan Islam. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa orang-orang kafir saling bersekutu untuk menjajah Islam, negerinya serta penduduknya. Hadis itu juga menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya negeri-negeri muslimin memiliki berbagai potensi alam, sumber kebaikan dan berkah yang mengundang selera dan hasrat kaum kafir untuk menjajahnya. Makanya Nabi SAW menggambarkan kita seperti apa? Makanan yang lahap dimakan, yang enak dimakan. Jadi kita sebenarnya ibaratnya umat Islam adalah memiliki potensi yang menarik, ya, minat orang untuk mendatanginya dan menguasainya. Cuma kadang kita tidak mau mempertahankannya, atau kita tidak sadar bahwa kita memiliki potensi yang sangat besar, sehingga kadang kita justru ya merasa kecil dan hina di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tadi juga menjelaskan kepada kita pelajaran yang bisa kita petik, bahwa kaum kafir mengambil potensi alam negeri muslimin tanpa rintangan dan halangan sedikit pun. Kita tidak memiliki kemampuan untuk melarang mereka. Kita pasrah saja. Ya, ibaratnya makanan. Adakah pernah makanan ketika mau dimakan oleh orang yang makannya dia menolak? Dan jangan saya, teman saya yang kamu makan? Tidak. Kita mau ambil tempenya, mau mengambil ikannya, mau mengambil dagingnya, daging dan semuanya, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mencicipinya. Itulah ibaratnya kaum muslimin. Mereka akan dilahap, dimakan, ya, oleh musuh-musuh Allah, dan mereka memberikan begitu saja tanpa perlawanan sedikit pun. Jadi kita begitu lemah pada saat itu. Kemudian hadis tadi juga menjelaskan bahwa disyariatkannya mengetahui dan mempelajari faktor yang menyebabkan kemajuan dan kemunduran kaum muslimin. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Karena ketika Nabi SAW memberikan gambaran tadi, para sahabat heran dan kaget. Sampai mereka apa yang mereka lakukan? Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Ya, seakan-akan mereka nggak bisa memahami bagaimana mungkin kami yang saat sekarang begitu disegani. Jadi waktu itu kondisi umat Islam waktu itu begitu disegani, memiliki nama dan kehormatan di hadapan musuh Allah. Maka mereka tidak bisa paham kenapa nanti mereka akan kerdil, mereka akan dipermainkan, mereka akan dihinakan. Maka mereka bertanya, apakah karena jumlah kami kecil sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Artinya apa jamaah sekalian? Bahwa kita perlu punya kepedulian terhadap agama ini. Kita perlu untuk bertanya, kenapa sampai umat Islam mundur hari ini? Kita perlu mengetahui kenapa umat Islam dihinakan hari ini. Kenapa umat Islam dianggap sebagai dunia ketiga? Umat Islam tidak dipandang sebagai umat yang terhormat setelah pernah mereka menguasai Persia dan Romawi, tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Jadi umat Islam perlu punya kepedulian terhadap agamanya, perlu punya kepedulian untuk bagaimana mengembalikan kedudukan dan kejayaan umat Islam ini. Kemudian hadis tadi juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa kaum kafir tidak lagi gentar terhadap kaum muslimin karena rasa takut mereka kepada kaum muslimin sudah dicabut oleh Allah dari dalam hati mereka. Yang padahal dalam ayat Allah mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ra'b kepada hati-hati mereka. Allah memberikan rasa takut dan gentar pada hati-hati mereka. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa nusirtu birra'b masirata syahr. Ya, di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya itu diberikan oleh Allah keistimewaan di mana sebelum 1 bulan sampai di pasukan musuh, 1 bulan sebelum sampai ke pasukan musuh, musuh sudah gentar dan takut. Itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang umat Islam tidak diperhitungkan sama sekali, dipermainkan, dilecehkan, dan tidak ada kewibawaan di hadapan musuh-musuh mereka.
Hadis tadi juga menjelaskan kepada kita, ikhwah dan akhwat sekalian, bahwa kekuatan umat Islam bukan pada jumlah dan perbekalannya, artilerinya, logistiknya, dan seterusnya. Akan tetapi kekuatan yang inti adalah kekuatan akidah. Ya, lihatlah sahabat bertanya, apakah kami dihinakan waktu itu karena jumlah kami sedikit? Nabi SAW mengatakan apa? Bal antum yawma idin kesir. Jumlah kalian justru mayoritas. Ya, lihatlah di negeri kita, umat Islam mayoritas, tapi apakah mereka semuanya berpegang teguh terhadap agama? Tidak. Mereka lemah, bagaikan buih di lautan, mudah dihempaskan, dan hanyalah menjadi kotoran-kotoran di lautan saja. Itulah sifatnya buih. Dia hanya merupakan sesuatu yang nampak di permukaan, tapi tidak memiliki timbangan sama sekali. Mudah sekali diombang-ambing oleh ombak. Jadi jumlah mayoritas kalau tidak disertai dengan kualitas, kuantitas tanpa kualitas, maka tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan Allah sudah menyebutkan bahwa kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Jumlah yang kecil tapi berkualitas, kadang itulah yang menang. Kemudian hadis tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara penyakit yang paling berbahaya, penyakit kronis yang melanda umat Islam, dan inilah sebabnya umat Islam lemah, adalah hubbul haya wa karahiyatul maut. Yang ketika Nabi SAW ditanya, apa sebenarnya penyebabnya? Kenapa kita akan dipermainkan, kita akan dilecehkan, dihinakan? Beliau mengatakan ada satu penyakit yang telah melanda kalian, yaitu takut mati dan cinta dunia. Ya, kalau orang kafir, cinta dunia dan takut mati itu justru sebab kemenangan mereka, karena mereka meninggalkan agama mereka. Karena mereka meninggalkan agama mereka. Adapun kita, ketika kita meninggalkan agama kita, maka kita akan hina. Mereka ketika meninggalkan ajaran agama mereka yang sudah diubah, itu mereka akan mulia. Sedangkan kita, kapan kita meninggalkan agama kita, lalu kita tenggelam dengan dunia ini, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, lalu lupa bahwasanya kita akan mati, maka itulah sebab sampai umat Islam lemah, umat Islam hina di hadapan musuh-musuhnya. Kemudian di antara pelajaran yang penting, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengubah keadaan umat ini kecuali disebabkan oleh perilaku umat Islam sendiri. Pertanyaannya, kenapa umat Islam yang dulu jaya di zaman Nabi SAW saat sekarang menjadi hina? Siapa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan umat Islam yang tadinya mulia menjadi hina? Adanya penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia berlebihan dan takut mati. Apakah itu ada di zaman Nabi SAW? Tidak ada. Artinya apa? Siapa yang merubah keadaan ini? Apakah Allah yang merubah? Allah tentunya yang merubah, tapi disebabkan perubahan yang datang dari diri kita sendiri. Kita jadi hina karena kita yang merubah ajaran agama kita. Ketika kita tidak berpegang teguh kepada agama, maka kita menjadi lemah. Kapan kita berpegang teguh, maka kita akan mulia sebagaimana kemuliaan yang pernah dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis pertama. Berapa poin itu? Ada yang tahu? Ya? Ada yang catat? Berapa? 9. Ya, 9 ya? Atau 11? 9 ya? 10. 4. Ya, 4. 6 ya, 10. Berarti tidak ada yang catat. Ya. Kemudian hadis yang kedua. Nah, ini juga penting untuk kita ingatkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok, dua golongan yang akan termasuk penduduk neraka.
lam arahuma, belum aku saksikan hari ini. Jadi belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang di kemudian hari, di akhir zaman. Siapa dua kelompok penduduk neraka yang dikatakan penduduk neraka tapi belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, pertama adalah qaumun, ya, satu kaum ma'ahum siyatun, kaum yang bersamanya cambuk-cambuk atau cemeti, ka'aznabil baqar, mirip seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna bihan nas, orang-orang itu yang pegang cambuk, ya, pegang cemeti, apa kerjanya? Mereka memukul, mencambuk-cambuk manusia dengan cemeti yang dimilikinya, yang dipegangnya. Nah, ini kelompok pertama. Kelompok kedua, kata Nabi SAW, yang belum aku saksikan dan dia terancam dengan neraka adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi ariyat, tapi telanjang. Mumilat, mereka menggoda orang lain. Ma'ilat, mereka menyimpang dari kebenaran, yang nanti akan kita jelaskan. Ru'usuhunna ka'asnibatil bukh al-ma'ilah, kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajirna rihaha, mereka tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masiratin kada wa kada, padahal bau surga yang wangi itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini juga termasuk dalam penggambaran akhir zaman, karena fenomena yang disebutkan ini belum ada di zaman Nabi SAW. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Di antaranya, yang pertama, Rasulullah SAW telah mengetahui sebagian penduduk neraka. Jadi beliau mengatakan ini penduduk neraka, saya sudah saksikan dia adalah penduduk neraka. Cuma beliau belum lihat di dunia ini. Beliau sudah tahu bahwasanya itu ada di neraka nanti, tapi di dunia beliau belum saksikan di zamannya. Apakah Nabi SAW mengetahui siapa-siapa yang masuk surga dan siapa-siapa yang masuk neraka? Sebagian beliau tahu, sebagian beliau tidak tahu. Kapan Nabi SAW melihat penduduk neraka dan penduduk surga? Kapan? Ada dua kejadian di mana Nabi SAW sempat melihat sebagian penduduk surga dan sebagian penduduk neraka. Kejadian yang pertama pada waktu apa? Isra dan Mi'raj. Ya, pada waktu Isra dan Mi'raj beliau didampingi oleh malaikat Jibril untuk melihat kepada sebagian penduduk surga dan kepada sebagian penduduk neraka. Itu beliau saksikan. Ya, ada yang begini, ada yang begitu, dan seterusnya. Kejadian yang kedua, pada saat beliau salat gerhana. Ya, pada saat beliau salat gerhana. Ketika beliau salat gerhana, beliau salat, beliau diperlihatkan di hadapannya surga dan neraka. Dan beliau melihat surga dan neraka dan penduduknya. Sampai-sampai beliau setelah sholat dan khutbah, waktu sholat gerhana, beliau mengatakan, "Lau alimtum ma alimtu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Ya, kata Nabi SAW, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian melihat neraka dan surga sebagaimana yang saya telah lihat, maka tentu kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya, karena beliau katakan, saya sudah melihat bagaimana ngerinya neraka, bagaimana dahsyatnya neraka, dan bagaimana indahnya surga. Maka tentu kalian akan banyak menangis karena takut terhadap neraka dan rindu terhadap surga. Dan kalian akan sedikit tertawa. Ya, kalian akan berusaha dengan sebaik-baiknya bagaimana dekat dan masuk kepada surga dan jauh dari api neraka. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW sudah mengetahui sebagian penduduk neraka. Yang kedua, kemuliaan zaman Nabi SAW. Ya, jadi sebagaimana tadi hadis yang seperti ini menjelaskan tentang kemuliaan Nabi SAW. Di zaman beliau belum ada fenomena dua seperti ini. Orang yang suka memukuli manusia
dan wanita-wanita yang tidak berpakaian secara sempurna. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara petaka akhir zaman, ya, di antara tanda-tanda kiamat akhir zaman adalah degradasi moral dan akhlak. Ya, orang yang suka cambuk-cambuk manusia, yang memukul manusia, itu tanda yang mendolimi manusia, tidak berakhlak. Dan orang yang tidak menutup aurat, berpakaian yang secara baik, itu juga menunjukkan akhlak yang rendah. Jadi di antara ciri akhir zaman adalah kemerosotan akhlak. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini adalah kezaliman penguasa dan pembesar adalah fenomena akhir zaman. Ya, kalau dulu zaman-zaman awal begitu mulianya Nabi SAW, begitu mulianya Abu Bakar, begitu mulianya Umar, Utsman, Ali, ya, lalu Hasan, lalu Muawiyah, dan sahabat-sahabat yang menjadi pemimpin waktu itu. Namun makin jauh zaman kemuliaan tersebut, pemimpin-pemimpin banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan kalau saat sekarang kita semuanya tahu negeri Suriah, ini rezim Bashar, ya, Assad, ini adalah satu fenomena yang paling mengerikan di akhir zaman ini, ya, di mana ribuan, kadang dalam satu hari ribuan dibantai rakyat dia sendiri. Nah, ini suatu tanda-tanda akhir zaman, ya, Allahul musta'an. Kemudian di antara pelajaran yang penting untuk kita ambil dari hadis tadi, pentingnya sifat adil dan rahmat bagi pemimpin dan penguasa. Ya, di antara sifat yang paling menonjol yang seharusnya ada pada seorang pemimpin adalah sifat adil dan rahmat bagi rakyatnya, bukan justru mendolimi dan menyakiti rakyatnya atau membunuh rakyatnya. Oleh karenanya, siapa pemimpin yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, yang mendapatkan jaminan 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat kelak? Salah satunya adalah pemimpin yang adil, ya, imamun adil. Dan dalam hadis yang lain, pemimpin yang adil yang sayang kepada rakyatnya juga akan disayangi oleh Allah dan akan dekat tempatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah dekatkan kedudukannya di hari kiamat kelak. Ini sifat yang sangat menonjol. Maka di antara sifat pemimpin yang perlu untuk kita perhatikan adalah sifat yang disebutkan sebagai adil dan rahmat. Kemudian pelajaran yang penting dari hadis tadi, ya ikhwah dan akhwat sekalian, adalah hakikat syariat adalah standar penilaian, bukan pandangan manusia. Ini penting. Apa yang kita maksudkan? Kadang kita menilai sesuatu, tapi penilaian kita ini tidak sesuai dengan penilaian syariat. Contohnya gimana? Ya, sebelum kita sebutkan contoh yang dalam hadis ini, contohnya, siapa orang yang kuat? Kalau antum ditanya, siapa orang yang kuat? Apa jawabannya? Siapa orang yang kuat? Kalau kita ditanya, hari ini siapa orang yang paling kuat? Apa jawabannya? Yang paling kuat mungkin petinju, ya, mungkin pegulat, mungkin pemain kungfu, ya, atau siapa aja, ya. Kita akan, ya, mengatakan yang seperti itu, ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang kuat itu orang yang jagoan bisa menggulat orang lain. Walakinna syadid, akan kata tetapi orang kuat menurut syariat adalah siapa? Man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menahan kemarahannya ketika hampir saja memuncak kemarahannya dan dilampiaskan. Jadi ketika orang yang suka marah lalu dia melampiaskan kemarahannya dan merasa jagoan, itu justru bukan orang kuat menurut syariat. Tapi orang kuat adalah orang yang justru bisa menahan amarahnya. Siapa orang yang kaya? Siapa yang kaya? Orang yang banyak hartanya, gitu kan kalau kita ditanya. Tapi kata Nabi SAW, "Laisal ghina an kathratil ard, innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kaya itu yang kaya materi, tapi kaya sesungguhnya yang kaya jiwa. Begitu kaya menurut beliau. Siapa orang bakhil? Orang bakhil kan orang yang tidak suka bersedekah.
Tapi orang bakhil menurut Nabi SAW siapa? Orang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika nama beliau disebutkan. Siapa orang yang bangkrut, yang pailit, muflis? Siapa itu? Ya orang yang tadinya kaya lalu menjadi miskin, bangkrut. Tapi kata Nabi SAW, orang bangkrut adalah orang yang di hari kiamat datang dengan membawa sholatnya, membawa puasanya, zakatnya, hajinya, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Tapi ternyata waktu di dunia dia selalu menzalimi orang lain. Maka sebelum dia dimasukkan ke dalam surga, semua orang yang pernah dizaliminya menuntut kepada Allah bahwa si fulan telah menghina saya, si fulan telah mengambil harta saya, si fulan telah memukuli saya dan seterusnya, sehingga semua mengambil hak-haknya. Maka ludeslah, habis semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Lalu justru ya ketika sudah habis kebaikannya, ternyata masih banyak yang menuntut, sehingga tidak ada lagi kebaikannya. Dosa-dosa yang dizaliminya dicampakkan kepada orang tersebut. Jadilah dia tidak memiliki apa-apa kecuali setumpuk dosa-dosa. Waliyadzubillah. Itulah orang bangkrut, kata Nabi SAW. Nah sekarang kaitannya dengan hadis kita. Apa yang kita maksudkan? Kalau kita ditanya siapa orang yang berpakaian? Orang berpakaian adalah orang yang berpakaian, ada pakaiannya, ya. Tapi Nabi SAW mengatakan gimana? Beliau mengatakan bahwa ada di hari atau menjelang kiamat nisa, wanita yang kasiat berpakaian tapi ariyat, dikatakan telanjang, ya. Jadi ternyata yang dimaksudkan berpakaian tapi telanjang adalah mereka yang tidak menutup aurat sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat. Ya, kita kan orang-orang Jepang ini ya dikatakan berpakaian, pakai ada bajunya, tapi apakah sesuai dengan pakaian syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Jawabannya tidak. Maka jangan kita mengatakan berpakaian, tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah pakaian yang telah kita kenakan ini adalah pakaian ketakwaan, pakaian yang bisa menutup diri kita dari siksa Allah atau tidak? Maka marilah kita memperhatikan ini, karena fenomena yang dikhawatirkan Nabi yang belum beliau saksikan di hari itu, di zaman beliau, wanita-wanita muslimah adalah mereka yang bangga dengan pakaian kehormatan mereka, pakaian yang menutup auratnya. Dan inilah mahkota yang dimiliki oleh kaum wanita. Kaum wanita, kata Nabi SAW, adalah sebaik-baik perhiasan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah wanita yang solihah. Karena mereka perhiasan yang mulia, maka mereka terjaga dan tidak mudah untuk dinikmati dan disaksikan oleh setiap orang. Mereka menjaga kehormatannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa wanita yang tidak menutup aurat terancam menjadi salah satu penduduk api neraka. Begitu kata Nabi SAW. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa wanita adalah salah satu fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Ya, kenapa Nabi SAW mengatakan? Perhatikan hadis tadi, ya. Nabi mengatakan wanita tersebut kasiat berpakaian, tapi ariyat masih dianggap telanjang karena pakaiannya tidak memenuhi standar aurat, tidak memenuhi standar menutup aurat menurut agama kita. Lalu apa yang dilakukan? Ma'ilat mumilat. Apa makna ma'ilat? Ma'ilat artinya dia ma'il dalam bahasa Arab artinya miring, ya, condong. Dan yang dimaksud adalah condong dari kebenaran. Dan ada yang mengartikan ma'ilat artinya dia bergoyang-goyang, ya. Jadi bergoyang-goyang artinya ya berdansa dan semacam menjoget, ya. Lalu mumilat. Mumilat ini diartikan membuat orang lain juga jatuh dalam kemaksiatan. Karena wanita kalau dia bermaksiat atau dengan penampilannya yang tidak menutup aurat dengan baik, maka bukan cuma dia yang akan berdosa, orang lain ya juga akan ikut untuk berdosa. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan bahwa wanita adalah fitnah yang paling besar bagi kaum lelaki. Ya, fitnah yang terbesar bagi kaum lelaki. Mari kita saling tolong-menolong, ya. Kan ini dalam Al-Quran dikatakan laki-laki beriman dan wanita beriman, ba'duhum awliya'u ba'din, saling bantu-membantu di antara mereka. Bagaimana caranya? Saling membuat kita bertakwa kepada Allah. Jangan justru menjadi
alat untuk menggoda orang untuk jatuh dalam kemaksiatan. Ya. Jadi ma'ilat mumilat, dia berjoget-joget, maka orang yang juga ikut goyang-goyang dan berjoget. Itu sebagian mengartikan hadis tadi. Jadi wanita yang paling mulia adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Dan makin kita menjaga kehormatan kita, maka makin tinggi standar kemuliaan kita di sisi Allah dan di tengah-tengah manusia. Ya, orang sangat menghormati kita ketika kita menghormati diri kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita begitu wanginya bau surga. Karena ternyata orang tersebut dikatakan tidak mencium bau surga, padahal bau surga sebenarnya dicium dari jarak yang sangat jauh. Ya, jadi surga yang sangat harum ini dan sangat enak dipandang dan enak didengarkan bisa saja tidak dinikmati bagi dua kelompok yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya, terakhir, ya, sebenarnya masih banyak hadisnya, tapi kita pilihkan ya karena waktu yang sudah tidak cukup. Hadis yang ketiga, hadis yang terakhir ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal, orang-orang tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta. Amin halalin amin haram, apakah itu dari cara yang halal atau cara yang haram. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, sama dengan tadi, hadis ini menjelaskan mukjizat dan tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara fitnah yang besar adalah harta benda, ya, harta benda. Jadi dalam hadis memang dikatakan ada dua fitnah yang terbesar, yaitu fitnah wanita dan fitnah harta benda. Ya, fitnah harta benda. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan inna likulli ummah fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada godaannya, dan di antara godaan umat ini adalah harta benda. Yang ketiga, sifat wara. Sifat wara. Wara itu artinya kehati-hatian. Apa yang mesti dihati-hati? Yang halal jelas, silahkan kerjakan. Yang haram jelas, apa sikap kita terhadap yang haram? Ditinggalkan, dijauhi. Yang antara halal dan haram apa namanya? Syubhat. Apa sikap kita terhadap syubhat? Hati-hati, jangan kita sampai menyerempet ke syubhat, jangan mendekatinya sampai kita yakin hukumnya. Nah, kehati-hatian itu apa istilahnya? Wara, itu istilahnya wara. Wara adalah satu sifat mulia yang menjadi karakteristik umat terdahulu. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW katakan, akan datang suatu zaman di mana orang tidak punya lagi kepedulian, tidak punya kehati-hatian. Artinya dulu, di zaman dulu, orang tidak akan berani melakukan muamalah, transaksi-transaksi yang tidak jelas halal haramnya. Dulu mereka, kalau mereka tidak yakin, mereka tinggalkan. Tapi akan datang zaman orang tidak punya kepedulian lagi. Yang keempat, hadis tadi jamaah sekalian menjelaskan haram dan tercelanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya, orang kepentingannya yang penting banyak harta, tidak peduli apakah hartanya haram atau halal, dan tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Karena untuk harta ini kita ingat dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa di hari kiamat tidak akan bergeser kaki kita kecuali ditanya terhadap 4 perkara. Usia kita, kemana kita habiskan. Lalu ilmu kita, di mana kita amalkan, bagaimana pengamalan kita terhadap ilmu. Lalu apa? Ya, masa muda, di mana dihabiskan. Ini masa ya, dia include di dalam tadi persoalan umur, tapi disebutkan juga secara khusus. Lalu jasad kita, anggota tubuh kita. Kita apakan ini anggota tubuh? Mata kita gunakan untuk apa? Telinga kita gunakan untuk apa? Kaki dan seterusnya. Dan ada pertanyaan khusus tentang umur, tentang harta benda kita. Untuk pertanyaan harta ditanya dari 2 sisi. Kemana kita infakkan harta yang kita miliki, dan dari mana kita dapatkan.
Jadi harta itu bukan cuma apakah kita makan haram atau tidak, tapi bagaimana kita mendapatkan harta tersebut. Jadi tidak bolehnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemudian 3 poin yang terakhir adalah mata pencarian dan praktek muamalah yang syubhat adalah fenomena yang menjamur di akhir zaman. Ya, jadi kata beliau akan datang zamannya di mana orang tidak peduli lagi. Karena memang di zaman tersebut dan mungkin sudah ada di zaman kita hari ini, begitu banyak model-model transaksi yang kita agak ragu-ragu, benar tidak, boleh tidak yang seperti ini. Ya, ini fenomena yang menjamur hari ini. Maka kita mesti berhati-hati. Kemudian 2 sebelum terakhir, hadis tadi menjelaskan kepada kita pentingnya mengetahui hukum halal dan haram dalam perkara muamalah. Ya, jadi perlu kita kalau mau terlibat bisnis, ya, mau bergelut di bidang bisnis atau semacamnya, kita mesti tahu dulu hukum bisnis yang Islami. Ya. Siapa di antara ikhwah ini yang sudah haji? Ada yang sudah haji di sini? Siapa di antara ikhwah di sini yang sudah tahu tata cara manasik haji? Belum tahu? Kenapa belum tahu? Karena kan belum mau haji kan? Ya, seandainya antum sudah haji besok, maka wajib antum sejak hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu, untuk mengetahui hukum haji. Orang miskin apakah wajib mengetahui hukum zakat? Orang miskin tidak wajib karena tidak ada hartanya. Tapi orang kaya wajib mengetahui hukum zakat. Gitu kan? Nah, seorang pedagang beda hukumnya dengan seorang petani. Ya, seorang petani mungkin mesti mengetahui hukum-hukum pertanian atau hukum-hukum yang berkaitan dengan profesinya. Tapi seorang pedagang tidak boleh dia berdagang kecuali dia tahu hukum-hukum jual beli. Oleh karenanya Umar pernah mengatakan tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang mengetahui hukum jual beli. Dan ini perlu, ya, ada hukum riba, ada transaksi gini dan begitu, sangat banyak sekali hal yang perlu diketahui. Sehingga kita mesti mengetahui masalah ini. Apalagi sekali lagi dalam dunia modern saat sekarang, beberapa perkara muamalah yang perlu didiskusikan tentang hukumnya. Kemudian yang paling terakhir yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa dari hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwa yang terpenting dari harta benda adalah keberkahannya. Ya, keberkahannya, bukan dari banyaknya. Apa gunanya harta yang banyak jika tidak diberkahi oleh Allah? Dan tidak mengapa harta banyak jika dialah harta yang berkah di sisi Allah, diinfakkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa contoh-contoh saja, ya, hadis-hadis tentang akhir zaman, dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Dan paling tidak mudah bisa memotivasi kita untuk makin banyak belajar terhadap din kita dan untuk mencintai agama ini. Agama ini, Quran dan Sunnah Allah turunkan untuk menjaga diri kita, memuliakan diri kita dunia dan akhirat. Dan siapa yang berpegang teguh pada dua pegangan yang mulia ini, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, kelezatan hidup di dunia, dan tentu saja kebahagiaan beribadah kepada Allah. Dan dia akan merasakan kebahagiaan yang paling hakiki di kampung idaman, kampung surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita-kita ini semua orang hamba-hamba Allah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Hamba-hamba Allah yang suka mendengarkan nasihat, suka mendengarkan ucapan-ucapan yang baik dan mengikuti hal-hal yang baik tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.